Ini Masya Allah ya. Videonya ini sih. Tapi cinta pertama seorang putri itu pasti adalah ayahnya. Betul. Benar gak Ustaz Zalulu? Ya, betul. Benar ya? Dan kalau kita lihat tayangan tadi, begitu dekatnya Ustaz Zalulu dengan ayahnya sampai ayahnya mencoba menjaga anak wanitanya dengan belajar bela diri, diajarin sampai sabuk hitam nih Masya Allah. Seberapa rindu sih Ustaz Zalulu sama ayah? Insya Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Amin, amin, Semoga amin. Allah mengampuni segala khilaf, terima amal ibadah dan Amin. Allah tempatkan di Raudhah min riyadil Amin jannah. ya Allah, amin. Apa ya, kadang kalau kita kangen sama ayah tuh mudah-mudahan hadir dalam mimpi gitu ya. Amin, amin, ya Kemudian Allah. juga yang kedua ini karena ayah ini punya lahan, akhirnya dijadiin yayasan. Dan Masya tujuan Allah. aku untuk apa ya Allah, mudah-mudahan Allah ridho dan bisa bertemu nanti kelak di syurganya. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita usahakan agar nanti bisa berkumpul di syurganya Allah. Itu karena Allah karena ayah tuh ngajarin untuk bela diri. Ada nanti satu hari ayah nggak ada, kamu harus bisa bela diri. Masya Kamu harus bisa ngejagain karena ayah nggak akan ada di samping lulu terus. Terus ayah tuh TNI ya, kemudian pelatih karate. Jadi benar-benar ngajarin untuk senantiasa punya jiwa mandiri. Kemudian juga harus dihadapi masalah apapun. Masya Allah. Gitu. Jadi mendidik harus anak berani. wanitanya ini supaya mandiri, bisa menjaga diri suatu saat nanti ayah nggak ada. Ya. Ustaz Zalulu ini bisa membela dirinya atau menjaga dirinya sendiri. Izin Ustaz Syam. Ini yang namanya ayah ini selalu berusaha. Berusaha semaksimal mungkin buat membahagiakan ayahnya selama ia masih tinggal bersama. Apalagi kita nih ya, Masya Allah, kepala buat kaki, kaki buat kepala, istilahnya orang bilang gitu ya Bu ya. Bener apa bener Bu? Bener nggak Pak? Kaki buat kepala, kepala buat kaki. Bingung kan jalannya kayak gimana? Nah tapi ini dia, ini sebuah ungkapan sebenarnya. Jadi apapun yang kita rasakan, susahnya ekonomi, apa segala macam itu kita tetap berusaha sebaiknya. Nah kalau kita ngelihat anaknya hidupnya susah, khususnya dalam ekonomi setelah menikah. Ini dalam Islam, apakah seorang ayah boleh membantu perekonomian anak perempuannya ya? Karena apa sih sebenarnya takutnya tuh gimana? Kadang-kadang takutnya suaminya tersinggung Tuh, gitu atau bagaimana? anaknya juga tersinggung. Ini mohon izin penjelasannya foto Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Abai guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zalulu, serta Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Maka dari ayat ini kita belajar bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah menjaga dari apa yang dipimpinnya dari api neraka. Seorang ayah mestilah ia menjaga anak-anaknya dari api neraka. Jikalau dengan membantu ekonomi seorang anak yang telah menikah adalah dalam rangka menjaga dirinya daripada api neraka, maka justru bukan boleh lagi, tapi wajib. Misal ada seorang ayah yang mapan keuangannya atau lebih mampu daripada anaknya yang sudah menikah. Ternyata dia dengar bisikan-bisikan, oh anaknya sekarang terlilit pinjol di mana-mana. Oh anaknya sekarang karena tidak bagus ekonominya dia nipu orang. Akhirnya dia jualan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah bukan hanya boleh membantu anaknya, wajib dia bantu anaknya. Siapa lagi yang mau membantu kalau bukan keluarga terdekatnya? Sedangkan ayahnya dalam keadaan mampu. Maka yang pertama tujuannya,
ku anfusakum wa ahlikum nara. Seorang ayah bantu anaknya dalam hal ekonomi, tapi ingat tujuannya karena menjaga anak dari api neraka, bukan menjaga gengsi. Kalau menjaga gengsi inilah yang biasanya justru terjerumus ke dalam api neraka. Justru subhanallah dia lihat anaknya, sebenarnya anaknya cukup, tapi orang tuanya yang bisik-bisikin, "Nah, kapan kau ganti mobil? Kapan kau punya rumah baru? Kapan kau punya ini? Kapan kau punya ini? Itu saudaramu sudah punya ini, saudaramu sudah punya ini." Subhanallah, justru membisikkan seakan-akan anaknya kurang terus. Padahal sebenarnya rumah tangga anaknya sudah tercukupi, mereka bahagia. Tapi selalu ayahnya bandingkan dengan saudaranya, dia bandingkan dengan orang lain. Justru ini menjerumuskan anak ke dalam api neraka. Kalau perlu ayah pinjemin dulu deh supaya kau bangun rumah besar. Nah ini bukan menyelamatkan dari api neraka, bisa jadi cuma menyelamatkan gengsi yang justru terjerumus ke dalam api neraka. Jadi sebagai orang tua juga kita harus ngasihnya umpan ya. Betul, atau kail gitu ya. betul. Jangan dikasih daging mulu, dikasih makan tapi anaknya jadi nggak mau usaha. Jadi monster. Nah. Apalagi anak kita udah sekolah, suaminya kagak mau kerja. Waduh. Enak aja. Udah tahu, wah ini kawinin ini banyak kontrakannya. Oh iya. Anaknya siapa itu banyak kontrakannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Nah ini buat jamaah semua ini Masya Allah yang ada di studio terutama ya. Kita mau kasih kesempatan. Kalau sebelum nanti kita masuk jamaah bertanya kepada guru-guru kita. Sekarang guru kita mau nanya. Ustadz Maulana mau bertanya. Boleh. Ustaz bertanya, kami mau jawab. Dia heboh sendiri mau nanya. Kemarin kami siap. Oke, Ustadz Maulana mau nanya Aku kemana? sekarang nih Ah. buat jamaah yang di rumah pasti kaget. Kali ini saya yang mau nanya. Boleh. Pilih. Bapak aja deh. Ya ini dia. Pak, dengan Bapak siapa? Perkenalkan nama. Nama saya Lukmanul Hakim. Wah Lukmanul Hakim, Masya Allah. Ada dalam Al-Quran. Wih Masya Allah. Pak, Ya, dari mana? dari Tanjung Siang, Subang. Tepuk tangan dong. Saya mau nanya, bagaimana menyikapi kalau ada anak minta warisan? Bukan bapak sih, bukan bapak. Ada anak minta warisan? Ada anak minta warisan padahal ayahnya masih hidup. Gimana Pak jawabannya? Itu anak banyak durhaka itu. Banyak durhaka, Pak durhaka tuh aja jangan banyak-banyak. Itu anak durhaka, banyak durhaka bisa aja. Durhaka itu. Anak durhaka. Anak durhaka. nggak pakai Alasannya? banyak. Alasannya? Alasannya belum mati tapi minta warisan. Yang minta warisan itu baru ayahnya udah mati. Itu baru. Bapak makasih banyak, tepuk tangan dong buat Bapak Assalamualaikum Lukman. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz dijelaskan. Kepada semuanya jemaah dimanapun berada, lebih khusus orang tua, sebelum terjadinya patah hati, lakukan ini. Apa yang dilakukan? Seorang ayah siapkan anak adalah pendidikan agama. Sehingga dia tahu bagaimana memperlakukan orang tua, bagaimana berbakti. Apalagi mau rebutan warisan, nggak ada bulu-bulumu di situ. Betul tidak? Kenapa ngeliat saya? Nggak kena, Kenapa ya? saya jadi dimarahin? Contoh ya Allah. Oh, ya Allah. Yang paling muda di sini kan Fadli. Ya Allah amin paling muda. Jamaah. Amin ya. Kepada semuanya, saya kembalikan ke orang tua dulu. Supaya tidak terlalu patah hati. Gimana caranya? Didik anak kita dengan ilmu agama. Ketika kita mendidik anak kita ilmu agama, sehingga dia tahu hukum-hukumnya. Janganlah. Kan ada 3 itu. Mau tahu? Ada 3. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? 1. Ada namanya hibah. Kalau masih hidup. Dibagi-bagi. 2. Mau tahu? Ada namanya warisan. Dan ini ada aturannya. Ada yang ketiga. Wasiat, pesan. Yang tadi Masya Allah. Ustazah Lulu. Tepuk tangan dulu untuk Ustazah Lulu. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Saya datang ke pesantrennya, ke sekolahnya, luar biasa. Bangunannya besar-besar semua. Orangnya kecil ya. Ya Allah. Perempuan loh. Lagi membesarkan kemana-mana. Saya salut. Yang kedua, apa yang harus disiapkan? Kasih sayang antar keluarga ikatan. Sehingga dia saling sayang menyayangi antar saudaranya. Sehingga malu. Kalau mau memperebutkan warisan. Kasihan kepada saudaranya kalau memperebutkan warisan. Sehingga mereka saling sayang menyayangi.
Harta peninggalan orang tua lebih baik kita hibahkan aja, kita sedekahkan aja, kita jadikan wakaf dan sebagainya. Dan yang terakhir buat semua orang tua dimanapun berada, ini pesan bagus ini. Siapkan bekal buat anak. Bekal apa? Bekal kemampuan. Nah, penting. Bekal ilmu. Betul. Sehingga dia tidak meminta tapi dia memberi. Masya Allah. Dia mencari. Jangan, tadi sudah disampaikan, jangan kasih ikan, Ya. tapi kasih Kailnya. kailnya. Alat, skill. Anak harus diberikan skill, kemampuan sehingga dia bisa mencari uang, tidak berharap dari orang tua. Yeah. Mukanya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Sekarang waktu kita memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di studio bertanya langsung sama guru-guru kita. Oke, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya jamaah. Mana? Oh, yang ini dulu sebentar izin. Mohon izin Ibu, punten. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan dulu, Husnul Khotimah dari Majelis Talim MUI Desa Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Ya. Saat ini semarak tentang pembulian anak. Ya Bu, Oh, iya. terus? Betapa sakitnya hati seorang ayah kalau anaknya dibully. Pasti. Ya. Bagaimana menurut hukum Islam? Ya. Kalau si ayah harus bagaimana menanganinya ya? Kalau anaknya dibully, sakitnya sakit sekali bagi si ayah. Sakitnya di mana Bu? Ya, di Sakitnya hati. di sini. Mana-mana Sakitnya itu. di sini ya. Menurut hukum Islam, bagaimana harusnya? Apa yang harus dilakukan si ayah? Apalagi si ayah ini udah lapor ke sekolah, tapi tetap Udah. aja anaknya dibully juga masih. Udah lapor ke sekolah, pihak yang, Iya. yang berwajib, Iya. udah. Tapi ini berlangsung terus-terusan. Terus-terusan. Ya. Ini bagaimana ketika anak dibully, apa tindakan dari orang tua? Karenanya mohon maaf, awamilut tarbiyah, pendidikan awal yakni bermula dari bait rumah. Ya, dari rumah, yakni apa? Ayah dan ibunya. Kalau bisa mohon maaf, tanamkan setiap anak bangun pagi, saya sehat, saya hebat, saya kuat, kata-kata afirmasi yang terbaik. Karena kenapa? Ketika dia bangga terhadap dirinya, walaupun ada yang menghina karena kulitnya lah, atau karena mohon maaf ekonominya, tetap enggak, saya bangga terhadap diri saya. Alhamdulillah, harusnya anak-anak diajarkan seperti itu, bersyukur kepada Allah atas apa yang kita miliki. Karena kenapa? Dalam hadis Rasulullah tentunya mohon maaf, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, dinasihatkan kepada anak kita, Allah enggak lihat dari rupa, Allah enggak lihat dari aksesoris, yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan. Sehingga anak bangga. Mohon maaf, kadang ada anak yang tidak bangga terhadap orang tuanya, ya. Kemudian juga terhadap dirinya merasa, aduh saya dibully, sampai akhirnya nggak percaya diri, menutup diri. Mohon maaf, sampai ada yang gantung diri. Kenapa? Karena bully itu sendiri. Ya, jadi bermula dari orang tua, tanamkan kepercayaan diri, bersyukur kepada Allah bahwa amal soleh yang harus kita tingkatkan. Kemudian juga Allah melihat hati. Kemudian yang kedua, tadi udah lapor ke sekolah tapi terus-terusan. Karena kenapa? Di sekolah ini kalau bisa ada CCTV sehingga terlihat adanya bukti, semakin di-upgrade ya fasilitasnya. Wah, kelihatan ini ya siapa yang lebih dulu nih, siapa yang memancing nih. Karena perlu bukti untuk nantinya lapor ke pihak kepolisian. Kemudian di sekolah kalau bisa ada seminar tentang bullying. Bisa didatengin anak-anak, kadang anak-anak geng-gengan nih Bu nih. Karena saya juga ada sekolah jadi anak suka geng-gengan. Yuk hadirkan pihak kepolisian. Nanti kalau misalnya melakukan bullying, nanti punishmentnya atau hukumannya ini. Anak harus ditunjukkan, diberitahukan punishmentnya atau hukumannya. Wah, bisa sampai nanti nih penjara seperti ini. Itu anak mohon maaf justru itu menjadi pengetahuan untuk mereka. Benar. Ya, kemudian nanti yang terakhir ke pihak yang berwenang. Ya. Baik itu kepolisian, kemudian psikis, karena macam-macam bully itu ada fisik, ada seksual, mohon maaf, dan juga ada psikisnya. Ya, intinya adalah bullying ini nggak pernah dibenarkan ya. Makasih banyak Ustazah Lulu.
Ini kita lagi mau lanjut. Apa itu? Iya, masalahnya anak ini juga harus diajarkan sama ayah. Oh. Ayahnya tuh harus mengajarkan anak dari kecil ya untuk bersedekah. Supaya apa? Supaya rezekinya lancar. Nah, terima kasih banyak buat CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Mata rantai kemiskinan itu diputuskan dengan 2 cara. Apa itu? Pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Masya Allah. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Dengan cara, ada caranya, mudah sekali. Dengan cara men-scan Kris CT Arsa Foundation di bawah. Masya Allah, benar banget. Dan ingat ya, ini semuanya nggak ada potongan. Nggak ada potongan. Semuanya full, dikasih 100.000, 100.000-nya nggak ada potongan. Tahu nggak kenapa? Siapa yang biayai? Kenapa, Ustaz? Semua ongkosnya itu ditanggung oleh CT Arsa. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran buat CT Arsa ya. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, yuk jangan kemana-mana, kita lanjut lagi belajar ya bersama semuanya dengan guru-guru kita. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.